Sahabat catur, kita jumpa lagi. Banyak saya lihat sahabat-sahabat yang main catur online. Pembukaan-pembukaan yang mereka mainkan sudah sangat bagus. Mereka bisa membangun posisi pembukaan yang sangat kuat dan kokoh. Dan bisa dijamin mereka tidak akan kena jebakan lagi di babak pembukaan. Tapi sayang seribu sayang, setelah partai masuk ke babak tengah, posisi yang tadinya sudah sangat kuat, kemudian secara perlahan-lahan menjadi lemah dan akhirnya hancur lebur di babak tengah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jawabannya sederhana. Karena mereka tidak memahami tema-tema kombinasi, sehingga mereka sering dibikin rujak oleh lawan-lawan di babak tengah. Sangat menyedihkan. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya dan tidak akan pernah lagi dibikin rujak atau sate oleh lawan Anda. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah deflection atau pengalihan. Ini adalah tema yang keempat. Untuk tema yang lainnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Deflection adalah teknik pengalihan. Teknik ini bertujuan untuk mengalihkan perwira yang menjaga pertahanan raja lawan dengan cara dialihkan sehingga setelah perwira yang menjaga tersebut tidak lagi mengawal raja, maka serangan bisa kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini hitam berencana untuk menguasai petak B3 dengan kuda. Tapi di sini ada menteri yang menjaga petak B3. Maka menteri ini kita alihkan dulu. Caranya tentu menteri ke A5. Nah, sekarang bila menteri pukul menteri, maka menteri sudah dialihkan dan petak B3 sudah kosong. Dan kita bisa kuda B3 skakmat. Sekarang bagaimana seandainya di sini tadi menteri mundur ke D1. Tentu di sini kuda tetap skak ke B3, menteri wajib pukul, dan menteri D2 skakmat. Sekarang bagaimana seandainya menteri dibantu dengan gajah, misalkan gajah D1, maka di sini tentu kuda tetap skak ke B3. Bila menteri pukul atau gajah yang pukul, misalkan menteri, maka tetap menteri D2 skakmat. Nah, sahabat catur, berdasarkan contoh sebentar ini, tentu sahabat paham apa yang dinamakan dengan deflection atau pengalihan. Sekarang kita masuk latihan pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini putih berencana mau skak dengan gajah, tapi ada benteng. Maka benteng ya harus dialihkan dulu. Caranya tentu menteri ke D8 skak. Dan benteng terpaksa pukul menteri. Dan sekarang baru gajah D5 skak. Benteng tutup, gajah pukul benteng, skak mat. Latihan kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Di sini Hitam berencana untuk menguasai petak G3, tapi di sini sudah ada yang menjaga menteri dan bidak. Maka di sini Hitam tentu mengalihkan salah satu dulu. Benteng mengancam menteri, dan di sini setelah menteri dialihkan pukul benteng, maka Hitam kuda G3 skak, bidak terpaksa pukul, menteri H5 skak mat. Latihan ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik putih, menteri B4. Tujuannya untuk mengalihkan menteri yang menjaga benteng. Di sini tentu bila menteri pukul menteri, maka benteng pukul benteng skak, raja lari, benteng G8 skak, raja lari, benteng F6 skak mat. Nah, kita lihat kembali bagaimana seandainya di sini benteng yang jalan, umpamanya benteng B8 mengancam menteri. Tentu di sini putih akan tetap menang dengan menteri pukul gajah. Dan bila benteng F7 E7 mengancam gajah, maka menteri D4 skak, menteri terpaksa tutup, benteng D8 skak, benteng terpaksa tutup, benteng pukul benteng skak, benteng pukul benteng, menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri, gajah pukul benteng, dan putih sudah menang. Latihan keempat, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik hitam, benteng E3 skak. Tujuannya untuk mengalihkan bidak yang menjaga petak G3. Dan di sini bila bidak pukul benteng, tentu menteri G3 skak mat. Bagaimana seandainya bidak yang maju ke G3? Tentu benteng pukul bidak skak, bidak pukul benteng, menteri pukul bidak juga skak mat. Latihan kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Di sini langkah terbaik dari putih, kuda ke G5. Tujuannya untuk mengalihkan kuda yang melindungi petak G7. Dan di sini tentu kuda terpaksa memukul kuda karena ada juga ancam mat dengan menteri ke H7. Maka di sini kuda pukul kuda untuk melindungi mat di H7. Tetapi di sini menteri G7 skak mat. Sahabat catur, itu tadi tema deflection atau pengalihan yang harus Anda hafal dalam memori otak Anda, agar Anda mampu menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini persuade atau langkah berulang. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.